Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami nih, channel tentang cerita mistis. Kali ini kami udah kedatangan narasumber yang punya banyak cerita mistis katanya, yang sering dialami dari tahun ke tahun katanya. Oke guys, kita langsung tanya aja nih kepada narasumbernya, dia punya cerita mistis seperti apa. Bang, silakan bang, diceritain cerita mistis yang pernah abang alamin gitu, yang bener-bener sampai sekarang nih abang nggak pernah lupain dah, berkesan dah gitu. Jadi gue punya pengalaman. Pengalaman ini gue alamin sama-sama sama keluarga gue. Setelah gue nikah, beberapa tahun gue nikah, gue nempatin satu tempat di mana gue di situ ngekos sama keluarga gue. Di situ gue nggak nyadar, bahwasannya awalnya gue ngekos di situ nggak ada apa-apa, enak aja. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, gue mulai ngerasa nggak ada yang nggak nyaman gitu, Wah, apa tuh? ada yang janggal. Setiap kali gua habis tidur gitu, tidur malam bersama keluarga gua lihat ada ceplakan biru gitu di paha istri gua, anak gua. Wah, gawat juga tuh ya. Mulanya gua biasa aja, nggak kenapa-napa, gua biasa aja, gua nggak ngira ada apa-apa. Tapi lama kelamaan terus kayak gitu, akhirnya lama-lama gua mulai jengah juga. Akhirnya gua tanya ke istri gua, pernah nggak ngimpi-ngimpi gitu? Akhirnya dia jawab, dia Pernah. pernah ngimpi. Katanya Oh. dia didatengin sama sosok cewek. Dia minta tolong cariin suaminya yang namanya Budi. Gue karena gue orang baru di situ, ya gue juga nggak tahu. Akhirnya gue nanya-nanya sama tetangga gue. Akhirnya tetangga gue ada yang cerita sama gue, dulu di tempat gue ngontrak itu pernah ada yang meninggal ya, cewek, katanya sih sakit paru-paru, Hmm. tapi langsung ditinggal sama lakinya. Hmm. Dari situ gue udah mulai ngerasa ada yang beda gitu, udah mulai ada hal-hal mistis gitu. Akhirnya gue coba tanya lagi ke tetangga gue yang sebelahnya, pernah nggak di sini terjadi yang kayak gini Terus gimana tuh? mistis gini. Tapi dia bilang emang sering bang, katanya di sini mah ada kuntilanak lah, apa lo penampakan. Akhirnya gue penasaran ya kan, gue tungguin malam itu juga, malam Jumat. Gue tungguin terus, gue di situ nunggu di depan pintu. Nanya nih bang, yang tadi ceplok diri itu kira-kira di apa itu? Di Kalau posta? kalau menurut orang dulu, orang zaman dulu nih bilang, katanya kalau ada ceplakan biru di badan atau di mana aja posisinya, itu katanya bekas dipegang sama setan. Itu menurut orang dulu, tapi gue juga sih sebenarnya tadinya nggak percaya, tapi gimana ya? Itu terjadi berulang-ulang. Berarti ini Makanya pegang-pegang terus dong. ya kurang lebih kayak gitu. Siapa sih yang mau dipegang kayak gitu sama setan? Ngeri lah juga. Tapi kejadian itu bikin gue penasaran, makanya gue langsung gue tungguin sampai jam 12 malam. Dia belum datang juga. Akhirnya ada yang ngajarin gue, katanya kita bakar-bakaran terus kasih garam biar dia muncul. Yaudah, Kira akhirnya muncul. akhirnya hal itu gue lakuin. Gue bakar-bakaran di depan rumah, gue urin garam belum mana-mana, sampai akhirnya gue tunggu jam 1, jam 2, hampir setengah 3 subuh. Akhirnya gue udah mulai ngantuk, Terus? gue mulai ketiduran. Ternyata setelah pas gue mau ketiduran, tahu-tahu dia ada di depan gue. Dia datang, lu matanya merah, rambutnya penuh pokoknya badannya penuh bulu. Dia datang gue dicekek, gue dipegang, gue nggak bisa apa-apa di situ, ya kan. Dalam hati gue berdoa ya kan, baca doa, ya Allah ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang. Akhirnya dia kayak hilang gitu, langsung bus gitu ya. Nah itu Tapi akhirnya itu kayak direp-rep bukan bang? Kalau kayak gitu iya, badannya. kalau orang dulu sih bilangnya gitu, kayak kita kayak direp-rep. Iya. Tapi
biasanya kalau direp-rep kita tuh nggak ngeliat wujudnya, tapi kalau ini gue ngeliat wujudnya asli langsung. Tapi gue penasaran ya kan, setelah itu gue penasaran, gue di situ bukannya malah takut, gue malah berani loh di situ, karena gue perasaan gue kesel, Main lawan aja rasanya. jadi kesel gitu ngerasa digituin gitu. Terus Akhirnya- hilang apa muncul lagi? Akhirnya gue lihat-lihat dari sela-sela kaca jendela, nggak ada. Akhirnya gue mulai mau tidur lagi, dengar gue suara, jadi kayak suara benda diketok-ketok. Kebetulan gue naruh motor di luar, Terus ternyata yang diketok-ketok sama dia tuh tangki motor gue, dicakarin sama dia, ternyata bukan diketok-ketok, ganggu ya kasarnya ya. dicakar-cakar sama dia. Akhirnya gue keluar, gue penasaran, terus dia terbang. Bus. Terbang gitu aja, gue kira dia udah pergi kan, udah pergi gitu gue liat. Akhirnya gue masuk lagi, gue lihat udah nggak ada di luar. Mulai di dapur suara berisik, di dapur gue Oh, itu berarti mulai pindah-pindah. suara berisik, berantang, suara air dimainin apa gayung, kayak orang nuang-nuang air gitu, ngacak-ngacak air gitu. Gue penasaran, akhirnya gue longok di dapur tapi nggak ada, ya kan. Terus gue cari di Google, pakai garam. Di Google bilang katanya pakai garam, pakai air. Ya udah akhirnya. Oh bisa juga Google gitu ya, Iya. nemuin caranya. Iya, menurut gue nyari, ya kan. Akhirnya gue ambil garam, gue pakai air di situ, gue siram-siramin ke seluruh ruangan gue, ya kan. Nggak tahu kenapa, pas gue nyiram itu ada cahaya, rata-rata gitu. Mungkin dia kena. Sosok itu kena. Gue mau nanya bang, kan lu pakai garam, tuh garam itu lu taburin doang, apa pakai bacaan khusus lagi tuh bang? Menurut hal yang gue pelajarin, Ya. garam itu kita kasih bacaan Al-Fatihah 7 kali sama surat Anas terus Al-Falaq 7 kali semua, nanti baru kita tebarin. Katanya sih, kata orang dulu bilang itu ampuh buat ngusir setan. Bisa tuh ya, kayak kata orang dulu mah tuh Ya ya. percaya nggak percaya, tapi Ya. gimana ya, Emang berhasil sebagai nyatanya? orang yang- cuman sih dari pengalaman yang gue alami sih berhasil. Begitu gue lempar pakai garam, dia pergi. Kabur gitu lari. Iya, dia pergi, serius dia pergi. Tapi kejadiannya nggak cuma hari itu aja, gue pikir juga hari itu udah selesai. Lanjut. Ternyata besokannya lebih parah. Ada waktunya koi. Ini koi. Ada hari-hari tertentu? Iya, jadi besokannya, jadi si setan ini malah lebih marah. Diganggu mungkin. Jadi yang datang malah bukan satu loh, Terus pocong juga datang. Jadi begitu malam gue tidur, gue pikir udah selesai, gue tidur, gue tenang aja ya kan, gue tidur di depan, gue pikir udah tenang aja, sampai gue dengar suara, alah, kayak kagetin tuh ya. suara Genteng. benda dipatahin gitu, ada benda dipatahin gitu. Akhirnya gue bangun, di situ gue bangun ya kan, gue lihat keluar, gue lihat ada sosok orang hitam diri di depan pintu gue. Yang pocong tadi? Yang pocong tadi hilang, dia itu hilang ke atas genteng. Jadi Tembus lah kasar tuh ya, tembus dah. dia itu hilang. Nah, jadi pas gue lihat itu di depan pintu, gue ngintip dari depan pintu, itu ada yang diri di depan rumah gue. Nah, habis itu gue ambil garam lagi kan, Terus gue sebarin di depan pintu gue, ya kan, semuanya gue sebarin. Di situ gue sebarin, gue berharap dia nggak bisa masuk ke rumah gue, karena garam itu kan. Akhirnya gue tutup pintu, gue tidur lagi. Di situ istri gue udah mulai histeris, udah mulai ketakutan karena dia tahu di luar ada gitu. Akhirnya gue tidur, malah timbul suara lebih parah dari atas loteng genteng gue tuh. Malah ada suara dak 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 dak. Di atas genteng. Jadi mungkin dia loncat-loncat kali itu ya. di situ tuh rumah gue tuh digoyangin kayak apa tahu, semuanya bergetar pokoknya. Gempa. Kayak gempa, jadi semuanya sampai lemari aja itu duk, 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 gitu semua. Kan lu
rumah lu kan goyang bang, emang tetangga orang pada tahu apa itu bang? Itu dia yang saya bikin bingung. Ah. Jadi keesokan harinya saya nanya sama tetangga, semalam denger nggak ada begini begitu? Dia bilang apa? Mas, saya sampai jam 3 belum tidur, saya ngopi, masih ngopi nonton TV, tapi dia nggak denger apa-apa. Oh berarti kasarnya nih ya, keluarga lu doang nih bang yang diganggu nih ya kayak gituan Ya itu dia, kayaknya dia punya dendam apa gimana, apa ada yang mau disampaikan sama dia. dendam kesumat kayaknya kalau itu. Terus dalam keadaan Mungkin juga di ada kayak- yang mau disampaikan ke gua dari dia kayaknya. Ya. Mungkin dia ngerasa keganggu sama gua di situ karena tadinya itu rumah kan kosong bertahun-tahun. Terus akhirnya gua tempatin, mungkin dia ngerasa keganggu karena tempatnya diambil. Iya, iya. Jadi tempatnya pas tempat rumah situ atau di sebelahnya atau Dan juga apalagi itu kan bekas apa, ada yang meninggal ya kan di situ. Oh jadi rumah tuh bekas ada yang Iya, ada orang meninggal, makanya rumah itu akhirnya kosong bertahun-tahun. pantas ya kayak gitu mah ya, mistisnya ada ya. Makanya sebelum abang ada lagi yang ngalamin kejadian itu? hampir semua orang yang tinggal lama di situ itu semua pernah ngalamin. Ada yang ngeliat sosok anak kecil, ada yang ngeliat sosok Tapi genderuwo. yang sering nampakin Dia berubah-ubah sih, kadang dia berbentuk perempuan, kadang anak kecil. satu makhluk tapi Kayaknya sih ini jin, jadi dia bisa niru apa aja Oh, ini gitu. mah udah kasarnya tinggi lah ya kasarnya bisa. Ada yang pernah ngeliat tikus warnanya putih tapi gede banget. tikus gede. Jadi dia bisa nakutin orang dalam bentuk apa aja. Sampai-sampai rumah kosong yang itu tuh pernah didatengin orang pinter. Orang pinter itu malah diusir, malah ketakutan. tinggi ilmunya kali itu. Malah ketakutan. Udah berapa banyak orang pinter Iya. buat ngusir itu. Tapi Nggak ada emang yang bisa. setahu gua bang kalau jin itu katanya sih ya bisa juga baca-baca kasar lebih tinggi juga ilmunya Ya, kayak katanya gitu. sih. Tahu juga dia. Emang katanya jin itu bisa lebih pinter dari manusia kalau Tahu aneh juga begitu bang. Itu kalau orang pintar sendiri diusir, abang caranya gimana itu untuk ngadepin diri selama tinggal situ? namanya sih yang penting gue yakin sama Tuhan gue di situ bahwasanya gue manusia, dia setan ya kan, kita keturunan Adam, kita derajatnya lebih tinggi daripada dia ya kan, Iya. masa iya kita kalah ya kan Iya benar juga sih. di situ. Yang penting kita yakin, dan dari situ ya keyakinan gue alhamdulillah sampai sekarang ngebuahin hasil. Sampai sekarang dia udah nggak ganggu lagi sih, Setelah garam itu? cuman paling dia suka datang itu tapi nggak berwujud, paling cuman berbentuk cahaya sekejap-kejap gitu aja. Dan kalau dia nggak ganggu ya gue jadi terbiasa. Sekarang gue jadi terbiasa gitu, kalau ada dia ya udah gue biasa aja, jadi udah biasa, jadi kayak orang udah berteman aja gitu. Karena seringan gitu, jadi udah biasa. Yang paling parah dan nampakin apa celakain anak abang atau istri? Itu yang ngebiruin anak abang tuh ya tadi tuh yang Ya pertama abang itulah cerita tuh ya kan. di situ yang suka bikin gue kesel juga. Setiap pagi tuh gue lihat anak gue ada ceplakan biru, gue ada ceplakan biru di situ. Yang menurut orang itu kan katanya kan bekas dipegang setan kan. Gebuk lah katanya Tapi- mah ya. Selama pas abis malam itu tuh udah agak jarang sih. Cuman ya paling di malam-malam tertentu doang kayaknya. Ada yang dia suka, apa dia suka sama anak gua gitu, mau ngajak main atau gimana. Ya tapi ya sekarang gini aja, kita dunianya beda masing-masing Iya, aja. bener. Buat lu semua yang pernah punya pengalaman kayak gua saranin lu yakin aja sama Tuhan lu. Bener sih. Oke guys, itu tadi cerita mistis dari teman kita yang cukup menegangkan lah. Tapi menurut gua kayaknya kita perlu ke rumahnya dah. Siapa tahu pas kita ke rumahnya nanti kita dihibur dengan goyangan-goyangan yang mistis tadi. Ya, dan sedia garam ya teman-teman ya. Kita pengen ngulik dalam lagi nih ya. Oke. Terus garam habis ini. Oke guys, sekian channel tentang cerita mistis kali ini. Tolong subscribe dan like, dan kalau perlu komen
Ini, terima kasih.